Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke dataran tengah? Aku juga akan menemani kalian semua, ucap Xian di samping, tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Ia kemudian bertanya, "Kau juga akan pergi? Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagimu untuk pergi sekarang?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja menyadari bahwa Xian berniat membantunya mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Peluang keberhasilan Xiaoyan pasti akan meningkat jika ia mendapatkan bantuan seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat kelas doseng. Tetapi mengingat keadaan Pulau Naga Timur saat ini, itu membuatnya merasakan sedikit keraguan. Tidak apa-apa, 3 Raja Naga Agung telah menderita luka serius kali ini dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan pulih. Para tetua juga akan menyelesaikan masalah Pulau Naga Timur dengan tepat, ucap Xian mengerjap ke arah Xiaoyan dan tersenyum sambil menjawab, "Kau terlalu banyak membantuku kali ini. Setidaknya aku harus mencoba membalas budi kan?" ucap Xian. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar desakan Xian. Akhirnya ia mengangguk. Perebutan api iblis pemurnian pasti akan melibatkan aula jiwa. Lagi pula, aula jiwa secara alami akan berhenti meremehkannya. Oleh karena itu, para ahli yang akan mereka kirim pasti cukup kuat. Akan jauh lebih aman jika seorang ahli seperti Xian menemani mereka. "Kapan kita akan berangkat?" ucap Xian. Mata Xian menunjukkan sedikit kegembiraan setelah Xiaoyan mengalah. Nada suaranya seolah menyeratkan bahwa ia tak sabar untuk berangkat. Xiaoyan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah gadis ini merasakan kesal karena harus tinggal di Pulau Naga Timur ini dan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi keluar dan bersantai? Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi sekarang. Selain itu, Kepala Suku Yaoming, tolong bantu aku mengawasi Cailin ketika kau kembali ke suku Beton Tanah dalam 9 tenang. Serta di antara 3 sandera suku Poni Iblis Surga, pertama-tama kita akan membebaskan Ciufeng. Jika tidak, mereka mungkin akan bertindak drastis karena kecemasan mereka. Sedangkan Kun Feng dan Yin Feng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur. 2 doseng masih bisa menahan mereka. Selain itu, 3 pulau naga besar menderita kekalahan yang menyedihkan. Bahkan suku Poni Iblis Surga kemungkinan tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka, ucap Xiaoyan menoleh dan tersenyum ketika berbicara kepada Yaoming. Meskipun Yaoming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi kepala suku. Terlebih lagi, dia bahkan telah menyinggung suku Poni Iblis Surga. Tentu saja, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Karena itu, Xiaoyan tidak meminta bantuannya. "Baiklah," ucap Yaoming tersenyum dan mengangguk. Ia menangkupkan tangannya menghadap Xiaoyan sambil berkata, "Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar," ucap Yaoming. Xiaoyan menyeringai. Ia berhenti berbicara sambil melambaikan lengan bajunya. Sebuah terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu, ia memimpin untuk melangkah perlahan ke dalamnya. Yang lain segera mengikuti dari belakang. Xian dengan cepat memberikan beberapa instruksi sebelum terbang ke terowongan spasial di depan mata tetua pertama dari Pulau Naga Timur yang tak berdaya. Awan melayang malas di langit biru. Sinar matahari yang hangat berhamburan turun dari cakrawala, membuat segalanya terasa malas. Riak-riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang, sementara retakan spasial perlahan terkoyak. Banyak sosok manusia perlahan keluar darinya. "Akhirnya aku meninggalkan pulau sialan itu. Kenapa orang-orang itu dulu pindah ke tempat sialan seperti itu?" gumam Xian sembari menghirup udara segar dalam-dalam setelah keluar dari celah spasial. Ia merentangkan tangannya. Wajah cantiknya tampak agak mabuk. Kelompok Xiaoyan saling berhadapan setelah menyaksikan Xian berubah dari kaisar naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Melihat hal tersebut, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun telah menjadi kaisar naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya dari masa lalu dalam dirinya. "Ayo pergi, area ini sudah berada dalam wilayah aliansi. Kita seharusnya bisa segera tiba di pavilion bintang jatuh," ucap Xiaoyan sembari mengamati sekelilingnya.
Setelah memastikan posisinya, ia melambaikan tangannya dengan cepat memimpin jalan menuju pavilion bintang jatuh. Kecepatan kelompok Xiaoyan saat ini bisa dibilang mengerikan. Dalam beberapa menit, banyak kota mulai berkelebat di bawah mereka. Namun, Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat banyak kota yang telah rusak. Sudah jelas, mereka tampak seperti telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya, aliansi ini tidak damai selama periode ini, pikir dalam hati Xiaoyan. Pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan setelah mengamati situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat tubuhnya menghilang di cakrawala dalam sekejap. Cerita berpindah ke dalam pavilion bintang jatuh. Yalau, leluhur Hoyun, tetua pertama Menara Pil, dan beberapa lainnya berkumpul di aula besar di gedung utama pavilion bintang jatuh. Ekspresi mereka agak muram. Jelas bahwa suasana hati mereka sedang buruk. Selama periode ini, sekitar lebih dari setengah dari 300 kota penting dalam aliansi telah diserang. Meskipun serangan-serangan ini mungkin tampak berasal dari berbagai faksi, ada juga ahli dari aula jiwa yang campur tangan di antara mereka, ucap Yalau. Mata Yalau menyapu aula sambil perlahan berkata, matanya dipenuhi amarah saat ia melanjutkan. Menara Pil juga menyampaikan pesan. Ada peningkatan jumlah serangan diam-diam akhir-akhir ini. Banyak alkemis yang akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus menyadari dengan jelas siapa dalang di balik ini, ucap Yalau. Orang-orang dari aula jiwa ini menjadi semakin sombong, ucap leluhur Hoyun. Kedua alis merah menyala leluhur Hoyun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Tetua pertama dari Menara Pil di sampingnya juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan orang setenang dirinya pun menjadi sedikit geram dengan cara-cara keji aula jiwa. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli. Hal ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun, semua orang di luar tahu bahwa aula jiwa telah membuat aliansi Istana Langit kita berantakan dan membuat kita kelelahan. Beberapa faksi netral yang berencana bergabung dengan aliansi telah terguncang oleh metode aula jiwa hingga mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika terus berlanjut, ucap Yalau mengomentari situasi tersebut. Lalu apa rencanamu? Ucap tetua pertama dari Menara Pil bertanya perlahan. Kita akan memperlakukan mereka seperti yang telah mereka lakukan kepada kita. Mereka telah menyerang kota-kota kita. Kalau begitu, kita akan menyerang aula-aula cabang mereka, ucap Yalau. Rasa dingin melintas di mata Yalau saat ia berbicara dengan suara berat. Tetua pertama dari Menara Pil dan leluhur Hoyun sedikit terkejut mendengar ini. Meskipun aliansi Istana Langit cukup kuat, masih ada celah di antara mereka dan aula jiwa. Namun Yalau berencana untuk melancarkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang aula jiwa. Lagi pula, ia tidak ada bedanya dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas bersembunyi dari aula jiwa mengingat reputasi mereka yang ganas. Lalu siapa yang berani menuju wilayah mereka dan jatuh ke tangan pihak lain? Meskipun aula jiwa sangat kuat, banyak ahli mereka berada di markas mereka. Aula cabang mereka tidak semenakutkan yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut berhadapan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan kita, ucap Yalau tersenyum tipis saat berbicara. Saat ini, aliansi Istana Langit memang lebih lemah daripada aula jiwa, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Meskipun ada klan Hun di belakang aula jiwa, ada juga klan kuno lainnya yang terus-menerus memantau mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang klan Hun yang melancarkan kampanye besar untuk menghancurkan aliansi Istana Langit. Xiaoyan memiliki batu giok dewa kuno Tose di tangannya, dan klanku pasti tidak akan hanya diam melihat giok kuno itu jatuh ke tangan klan Hun. Oleh karena itu, klanku pasti tidak akan tinggal diam jika klan Hun berani menyerang. Kata-kata guru benar. Tidak sopan untuk tidak membalas kunjungan dari pihak lain. Aula jiwa terlalu arogan. Sekarang saatnya untuk sedikit menekan mereka, ucap Xiaoyan. Tawari yang tiba-tiba terdengar di aula besar saat semua orang sedang merenungkan rencana itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan beberapa sosok muncul di aula. Dan tidak lain
mereka adalah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan, ucap semua orang terkejut saat melihat orang ini sebelum mereka menambahkan ekspresi terkejut. Akhirnya kau kembali. Auramu, ucap leluhur Hoyun tertawa dan menegur. Ia baru saja akan berdiri ketika tiba-tiba tampak menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat ia menatap Xiaoyan dan berseru, "Doseng bintang 2, ucap tetua pertama dari Menara Pil juga melirik Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia menghela nafas dan tertawa getir. Dalam waktu setengah tahun, kau langsung melompat dari Doseng bintang 1 ke Doseng bintang 2. Apa kau sengaja membuatku malu untuk menunjukkan diri dengan kecepatan seperti ini?" ucap tetua pertama Menara Pil. Yalou sedikit tertegun. Jelas ia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan akan melonjak setelah pergi selama kurang lebih setengah tahun. Namun, ia segera menoleh dan membelai jenggotnya dengan riang. Matanya sedikit bergeser sebelum tiba-tiba berhenti pada Xian yang berada di samping Xiaoyan. Ekspresinya akhirnya berubah serius. Ia mungkin hanya seorang banseng tingkat tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa kuat. Ia bisa merasakan betapa mengerikannya Xian. "Siapa ini?" ucap Yalou sembari berdiri. Ia tampak serius saat menangkupkan tangannya ke arah Xian dan bertanya dengan sopan. Leluhur Hoyun di samping dan tetua pertama Menara Pil tampaknya juga menyadari keberadaan yang menakutkan ini setelah Yalou memperlakukan Xian dengan sopan. Ekspresi terkejut terpancar di mata mereka. Bagaimana Xiaoyan bisa membawa kembali sosok sekuat itu setelah pergi berpetualang? Xian tanpa sadar merasa sedikit malu setelah melihat Yalou begitu sopan. Ia pernah bertemu Yalou sebelumnya, tetapi saat itu penampilannya masih seperti gadis kecil. "Guru, dia Xian. Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya," ucap Xiaoyan tersenyum dan berkata. "Namun, dia sekarang adalah Kaisar Naga suku Naga Void kuno. Dia di sini untuk membantuku mendapatkan api teratai iblis pemurnian," ucap Xiaoyan. "Kaisar Naga suku Naga Void kuno," gumam leluhur Hoyun dan tetua pertama Menara Pil. Jantung leluhur Hoyun dan tetua pertama Menara Pil berdebar kencang mendengar sebutan ini. Mata mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan saat menatap Xiaoyan. Mereka tak percaya Xiaoyan berteman dengan makhluk yang begitu menakutkan. Karena pada dasarnya, keberadaan seperti Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno merupakan keberadaan yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga Void kuno biasa pun dianggap legendaris bagi sebagian orang. Lagi pula, suku Naga Void kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Void kuno sama misteriusnya dan kuatnya dengan klan-klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga di dalam suku itu adalah eksistensi seperti kepala klanku atau klan Hun. Ahli ini adalah seseorang yang bahkan orang sekuat leluhur Hoyun dan tetua pertama Menara Pil belum pernah temui. Karena itu, mereka tak dapat menyembunyikan keterkejutan yang melonjak di wajah mereka setelah mendengar bahwa Xian sebenarnya adalah Kaisar Naga legendaris. Sungguh tak terduga Nona Xian memiliki identitas seperti itu. Diriku yang tua ini memang agak buta waktu itu, ucap Yalou yang terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia baru tersadar sesaat kemudian sebelum menangkupkan tangannya dengan khidmat dan tertawa. Xian merasa agak janggal dengan kesopanan Yalou. Ia tahu Xiaoyan sudah menganggap Yalou seperti ayahnya sendiri. Ia tak ingin menunjukkan sikap Kaisar Naga di hadapannya. "Guru, tidak perlu terlalu sopan. Guru bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu," ucap Xiaoyan yang juga menyadari pikiran Xian. Ia kemudian tersenyum dan melanjutkan. "Karena guru sudah memberikan saran ini sebelumnya, aku rasa kau sudah memilih aula cabang untuk diserangkan," ucap Xiaoyan. Ekspresi Yalou sedikit muram ketika kembali ke topik ini. Ia kemudian berkata, "Setelah memulai investigasi menyeluruh terhadap aula jiwa, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Aula jiwa memiliki banyak aula cabang di dataran tengah. Ada 24 aula yang lebih penting. Aula jiwa menyebutnya aula Disa. Aula cabang tempatku di penjara saat itu adalah salah satu aula Disa ini," ucap Yalou. "Aula Disa," ucap Xiaoyan mengangguk pelan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di atas aula Disa terdapat aula Tiangang.
Aula-aula ini lebih penting bagi aula jiwa, ucap Yalau berkata perlahan. Aula Tiangang terbagi menjadi langit, bumi, dan manusia. Aula langit adalah markas aula jiwa. Saat ini kami belum mengetahui lokasinya. Kali ini target kami adalah aula manusia di antara aula Tiangang, ucap Yalau. Aula manusia, gumam Xiaoyan dan bertanya. Seberapa kuat aula manusia, ucap Xiaoyan. Aula bumi dikelola oleh wakil kepala aula, sementara aula manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja kita tidak boleh mengesampingkan kemungkinan bahwa aula jiwa telah memperkuat pertahanannya, ucap Yalau. Tianzun ketiga itu mati di tanganku saat itu. Tianzun kedua Senyoku hanyalah banceng tingkat tinggi. Aku tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa menghancurkan aula manusia ini, ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Senyumnya agak gelap dan pekat. Dia benar-benar membenci aula jiwa. Dia hampir mati karena bajingan-bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun. Tetapi dia telah tumbuh dewasa sekarang. Dan mungkin dia harus mengambil inisiatif untuk menagih sedikit hutang lamanya. Serahkan urusan penghancuran aula manusia kepadaku. Aliansi masih membutuhkan para ahli untuk menjaganya agar terhindar dari upaya aula jiwa untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Karena itu, aku harap leluhur Hoyun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini, ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih ke leluhur Hoyun dan tetua pertama dari Menara Pil saat ia berbicara. Aku akan menemanimu. Lokasi aula manusia cukup rahasia. Akan sulit menemukannya bahkan jika seseorang memiliki peta, ucap Yalau ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, ucap Xiaoyan juga ragu-ragu mendengar pernyataan Yalau sebelum mengangguk. Ia ditemani Xian, seorang doseng bintang 4. Tidak akan banyak ahli di dataran tengah yang bisa mengancam mereka. Bahkan ketua aula jiwa pun tak akan bisa mudah mengalahkan Xian dan merenggut nyawa mereka semua. Kalau begitu, kalian semua harus istirahat beberapa hari. Setelah itu, kita akan pergi ke aula manusia, ucap Yalau. Yalau membelah jenggotnya. Kilatan tajam melintas di matanya. Ia dan Xiaoyan harus bersembunyi ketika mereka dikejar aula jiwa. Namun kini mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana mungkin hati mereka bisa merasa tenang jika mereka tidak membalas dendam 100 kali lipat? Ayah, ucap Xiao Xiao. Xiaoyan menatap Xiao Xiao kecil yang melangkah di udara sambil berlari riang ke arahnya. Ia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang terbang mendekat. Kehangatan samar menjalar di hatinya. Ayah, di mana ibu? Ucap Xiao Xiao. Mata besar hitam Xiao Xiao menatap ke belakang Xiaoyan. Ia melihat ke segala arah dan berusaha menemukan Cailin. Ibu masih berlatih. Dia akan kembali dan menemui Xiao Xiao kecil setelah selesai berlatih, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ia memeluk Xiao Xiao kecil, sementara seruan tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Ia menyadari bahwa energi dahsyat dan tak terkendali yang mengalir secara acak di dalam tubuh Xiao Xiao kecil telah mereda. Energi itu juga mengalir samar-samar dan berubah sesuai keinginannya. Bakat latihan Xiao Xiao sangat hebat. Dalam waktu setengah tahun, dia sudah mampu mengendalikan energi di dalam tubuhnya. Dia bisa dianggap sebagai elit Dousong sejati, ucap Yalau di sampingnya tersenyum dan berkomentar. Dousong, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengusap kepala kecil Xiao Xiao. Tanpa sadar, ia tertawa getir. Dahulu ia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Dousong. Namun pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun karena ia dengan mudah mencapai level ini. Memikirkan hal ini sungguh membuat orang mendesah. Dia juga sangat tertarik dengan pemurnian pil. Aku berencana menunggunya sedikit lebih dewasa sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengan api surgawi itu, ucap Yalau. Tatapan Yalau pada Xiao Xiao tampak sangat penuh kasih sayang saat ia tertawa. Guru benar-benar terlalu memanjakannya, ucap Xiao yang tak berdaya. Ia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya kepada Xian yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan keemasan yang mengambang di dalamnya,
Riak yang sangat menakutkan samar-samar terpancar darinya. "Apa ini?" ucap Yalau. Ekspresi Yalau sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol giok itu. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. "Darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli setengah langkah di kelas Dodi," ucap Xiaoyan tersenyum. Kemudian ia melirik Yalau dan berkata, "Jika guru memurnikannya, seharusnya kau bisa dengan cepat mencapai bintang pertama kelas Doseng," ucap Xiaoyan. Yalau dengan hati-hati menerima botol giok itu. Ia membalik botol giok itu dan mengamatinya cukup lama. Ia sedikit ragu. Benda ini terlalu berharga dan akan lebih bermanfaat bagi Xiaoyan. "Aku sudah memakannya. Tidak akan banyak gunanya kalau aku memakannya lagi. Guru harus berlatih untuk beberapa hari ke depan. Kita akan pergi ke aula manusia setelah kau menyelesaikan latihanmu. Lalu kita akan melenyapkan mereka dari dataran tengah," ucap Xiaoyan tersenyum. Ia berbalik dan menarik Xian dan Xiao Xiao keluar dari aula sebelum Yalau sempat mengucapkan sepatah kata pun. Yalau menatap punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian ia tertawa getir. Setelah itu ia menggenggam botol giok di tangannya. Kehangatan perlahan memenuhi hatinya. Singkat cerita, Xiaoyan tetap berada di pavilion bintang jatuh selama beberapa hari berikutnya. Karena ia tidak memiliki kegiatan, ia mulai mewariskan beberapa keterampilan donya kepada Xiao Xiao. Bakat luar biasa yang ditunjukkannya membuat Xiaoyan merasa sangat takjub untuk pertama kalinya. Kemungkinan besar hanya dia yang bisa disebut sebagai seorang jenius sejati. Gelar jenius muda yang ia miliki di kota Wutan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiao Xiao yang sekarang. Xiaoyan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari. Perasaan ini terkadang membuatnya merasa benar-benar dewasa. Dirinya yang sekarang bukan lagi pemuda yang sembrono dan lembut seperti dulu, melainkan ia adalah sosok raksasa yang sesungguhnya. Yalau yang sedang menjalani retret akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan pada hari ke-6. Aura Yalau yang meluap-luap memberitahu Xiaoyan bahwa ia telah mencapai bintang pertama kelas Doseng. Xiaoyan tidak terkejut dengan terobosan Yalau. Yalau memiliki fondasi yang kuat. Dengan kekuatannya yang terakumulasi dan darah esensi San Iblis, wajar saja jika ia mencapai bintang pertama kelas Doseng. Kelompok Xiaoyan diam-diam menghilang dari pavilion bintang jatuh pada hari kedua setelah Yalau menerobos. Hanya sekelompok kecil petinggi yang menyadari bahwa aliansi Istana Langit sedang membalas dendam terhadap aula jiwa. Pegunungan Boreal terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan dataran tengah. Karena medannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat pekat. Aura gelap itu bercampur dengan aroma mayat yang kuat karena sebagian besar orang dalam radius 500 km dimakamkan di tempat ini. Oleh karena itu, pegunungan Boreal ini merupakan pegunungan aneh yang dipenuhi makam. Sulit untuk menemukan sosok manusia dalam keadaan normal, karena jelas bahwa tidak akan ada yang mau tinggal di tempat yang diselimuti aura mayat. Deru angin tiba-tiba muncul di langit pegunungan Boreal yang tenang. Sinar cahaya menyambar di atas dan beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak sebuah gunung jauh di dalam pegunungan. Tatapan mereka terpaku pada bagian terdalam pegunungan. Ada distorsi ruang yang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Aula manusia di Aula Tiangang berada di bagian terdalam pegunungan pemakaman. Namun, mereka memasang penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya begitu seseorang masuk, ucap Yalau menunjuk ke wilayah terdalam sambil menjelaskan. Xiaoyan mengangguk pelan, kemudian ia melirik Xian. Xian tersenyum dan melambaikan lengan bajunya pelan. Ruang di sekitar distorsi itu tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang spasial raksasa yang menutupi seluruh area. Kali ini tidak perlu meninggalkan korban selamat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi tegang muncul di wajahnya. Aula jiwa, balas dendam ini akhirnya datang setelah lebih dari 1 dekade. Kupikir belum terlambat bukan? Gumam Xiaoyan. Di balik ruang yang agak terdistorsi itu terdapat sebidang tanah hitam yang sangat luas. Sesekali warna putih pekat muncul di permukaan tanah. Itu adalah tulang-tulang patah yang memancarkan hawa dingin yang aneh.
Di tengah area luas ini berdiri sebuah aula hitam yang sunyi. Aula itu tampak seperti binatang buas purba yang merayap di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan-lahan berfluktuasi di ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, sangat besar dan kasar, memanjang dari aula hitam yang luas. Rantai-rantai ini tertanam jauh di dalam tanah. Ada gumpalan kabut hitam yang menyelimuti rantai-rantai ini. Kabut itu samar-samar membentuk sosok manusia. Beberapa kilauan sesekali berkelap-kelip di atas rantai-rantai itu. Akhirnya mereka menyapu ke dalam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam itu tampak seolah-olah memiliki suatu bentuk. Seluruh area ini tampak luar biasa sunyi. Suasana aneh yang menyelimutinya membuat bulu kuduk merinding. Keheningan itu berlanjut untuk waktu yang tak diketahui sebelum 10 gumpalan kabut hitam muncul dari rantai. Kabut hitam itu menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandang sebelum bergerak dan berkumpul. Ayo pergi, sudah waktunya kita menjalankan misi kita. Semoga kali ini kita bisa membawa kembali cukup banyak jiwa, ucap sosok manusia yang tampaknya adalah pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Kelompok Tetua Liu melancarkan serangan diam-diam terhadap beberapa kota milik Istana Langit tadi. Mereka tidak hanya berhasil membawa kembali cukup banyak jiwa, mereka bahkan mendapat hadiah besar dari Tianzun pertama. Kali ini kita juga akan mengubah beberapa kota Istana Langit menjadi pertumpahan darah, ucap salah satu orang sembari tertawa sinis. Baiklah, ingat, jangan sampai ada yang selamat, ucap pemimpin itu sembari tersenyum. Ia mengangguk perlahan dan melambaikan tangannya. Lebih dari selusin sosok berubah menjadi kabut hitam yang melesat meninggalkan aula secepat kilat. Sekelompok kabut hitam itu hendak menyerbu keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Kemudian ruang itu runtuh dengan dahsyat. Lebih dari selusin sosok itu bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan memilukan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang mengerikan itu hingga tak tersisa. Penghalang spasial itu perlahan terbelah, membentuk lubang besar setelah sekelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Suara tajam terdengar dari aula besar saat kelompok Xiaoyan melangkah melewati penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu menampakkan banyak pasang mata jahat yang mengamati kelompok Xiaoyan. Beraninya kau menerobos masuk wilayah aula jiwaku. Kau mencari kematian, ucap seorang sosok. Teriakan tajam dan menyeramkan tiba-tiba memecah keheningan. Banyak sosok manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi cahaya hitam yang disertai angin gelap saat mereka menyerbu kelompok Xiaoyan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya berlarian dengan gembira, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum setelah melihat mereka menyerbu. Ia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang panas menyembur keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang memasuki jarak 100 kaki dari lautan api itu akan lenyap setelah 3 tarikan nafas. Mereka yang lebih lemah bahkan tak sempat menjerit memilukan. Lautan api itu menyebar. Sosok-sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membekukan tubuh mereka karena terkejut. Barulah mereka menyadari bahwa kelompok ini tidak datang untuk bunuh diri. Sebaliknya, mereka benar-benar telah bersiap. Bajingan, beraninya kau bertindak liar di wilayah aula jiwaku. Kau pasti sudah bosan hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak familiar tiba-tiba terdengar dari aula saat lautan api menyebar di langit. Seketika, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari aula dengan kecepatan kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat menatap kelompok Xiaoyan di balik lautan api. Beraninya kau mengeluarkan beberapa dauzun. Hantu tua Yoku, akan lebih baik jika kau maju sendiri, ucap Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Tawanya bagaikan guntur yang bergemuruh dan menyebar ke seluruh aula. Ia melangkah maju sambil tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Ia kemudian muncul di udara. Tangannya membidik sekelompok Tianzun dari aula jiwa sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang pun menjadi hening saat tangannya terkepal kembali. Setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya,
selusin lebih tubuh Tianxun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka pun hancur oleh tekanan spasial yang mengerikan itu. Dengan kekuatan doseng bintang 2 milik Xiaoyan saat ini, mustahil bagi beberapa ahli dosun untuk menghalanginya sedikit pun. Api hati laut, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba berseru setelah mengepalkan tangannya. Ada sesosok yang tersisa di ruang runtuh itu. Terlebih lagi, sosok itu menggunakan api biru. Xiaoyan melirik dan mengenali asal api ini. "Kau iblis tua muku," ucap Xiaoyan. Senyum menggoda tersungging di wajah Xiaoyan. Ia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu. Ia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan api biru yang masih membara di sosok itu. Sebuah sosok yang familiar muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik Muku yang telah berulang kali membuat masalah dengan Xiaoyan saat itu dan hampir merebut posisi juara pengumpulan pil. "Xiaoyan," ucap Muku. Hati Xiaoyan terkejut. Di sisi lain, Pak Tua Muku sangat terkejut hingga ia merasa ingin menangis. Sejak gagal merebut api 3000 pembakaran, ia dikirim ke aula manusia. Ia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar dataran tengah selama periode ini. Meskipun ia sesekali mendengar tentang kekuatan Xiaoyan yang melonjak selama periode ini, ia tidak mencari informasi lebih lanjut. Namun setelah bertemu Xiaoyan lagi, ia akhirnya mengerti bahwa apapun yang disebut kekuatan melonjak itu jauh lebih menakutkan. "Douseng, kau benar-benar naik ke kelas Douseng," ucap Pak Tua Muku menatap wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun yang singkat, anggota generasi muda itu yang hanya bisa melarikan diri ketika dikejar olehnya benar-benar menjadi sekuat ini. "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertemu denganmu, dan aku merasa sedikit menyesal. Api hati laut juga merupakan api surgawi. Sungguh sayang meninggalkannya untukmu. Karena aku sudah bertemu denganmu lagi, tolong serahkan," ucap Xiaoyan tertawa tanpa sopan. Tangannya menyentuh kepala lelaki tua Muku. Sebuah daya hisap aneh muncul di tangannya. Ia sebenarnya berniat untuk menarik api hati laut keluar dari tubuh lelaki tua itu dengan paksa. "Xiaoyan, beraninya kau menerobos masuk ke alam jiwaku. Kau benar-benar menyerbu neraka untuk mencari kematian," ucap Yaogu. Raungan dahsyat terdengar dari aula saat Xiaoyan berencana untuk menarik paksa api hati laut. Sesosok hitam melesat maju. Rantai hitam pekat setinggi 1000 kaki menembus udara bagian naga hitam beracun menerjang ke arah Xiaoyan. Banseng biasa berani mempermalukan dirinya sendiri. "Hantu tua Yaogu, kau benar-benar terlalu percaya diri," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan saat rantai itu datang. Ia menjentikan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai raksasa itu seperti terpukul keras saat tiba-tiba tertarik ke belakang. Akhirnya, rantai itu bertabrakan dengan aula besar. "Keluar," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menangkis serangan Senyoku dengan jarinya. Ia meraihnya dengan tangannya dan kumpulan api biru dengan paksa ditarik keluar dari tubuh lelaki tua Muku. Auranya juga sedikit melemah saat ini. Jelas bahwa ia telah menerima pukulan fatal. "Xiaoyan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu," ucap Muku. Mata lelaki tua Muku berubah merah darah setelah api hati laut dicabut paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Ia jelas berniat menghancurkan dirinya sendiri. "Kau yang sekarang bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di hadapanku," ucap Xiaoyan meliriknya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ia melambaikan tangannya secara acak. Gelombang angin yang mengerikan dan tak terlukiskan menghantam lelaki tua Muku dengan keras sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut darah di saat berikutnya. Sunse aula jiwa ini yang telah mengubah Xiaoyan menjadi kondisi yang menyedihkan saat itu bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Xiaoyan melirik api hati laut di tangannya setelah menghancurkan tubuh lelaki tua Muku. Ia membuka mulut dan menelan api tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, menelan api hati laut tidak akan lagi meningkatkan kekuatannya. Tetapi, ia tetap perlu itu untuk melepaskan api teratai amarah Buddha. Meskipun api pengubah kehidupan itu kuat, itu tetaplah api surgawi palsu.
Hanya setelah memiliki HP hati laut inilah Xiaoyan dapat benar-benar melepaskan teratai api pemusnahan 5 warna. "Xiaoyan, tempat ini pasti akan menjadi tempatmu mati hari ini," ucap Youku. Shen Youku melesat dan muncul di udara setelah Xiaoyan menelan api hati laut. Ia berteriak dengan suara gelap dan berat bersamaan. "Maaf, aku berencana membuat tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini," ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shen Youku. Xian telah menghentikan fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. "Oleh anak muda sepertimu," ucap Shen Youku tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Xiaoyan adalah orang pertama setelah bertahun-tahun yang berani menyebut-nyebut tentang mengubah aula jiwa menjadi pertumpahan darah. "Tentu saja, aku tahu kau bukan yang bertanggung jawab di sini," ucap Xiaoyan mengabaikan Shen Youku. Matanya beralih ke aula hitam besar saat ia berkata dengan suara lemah, "Yang disebut Tianzun pertama itu tidak perlu terus bersembunyi. Aku Xiaoyan pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini," ucap Xiaoyan. Sombong sekali. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak sesuka hati setelah mencapai kelas Doseng? Sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu, ucap Tianzun pertama. Dengus sedingin es terdengar dari dalam aula besar setelah suara Xiaoyan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Sosok tua kurus seperti kerangka perlahan keluar dengan aura gelap dan pekat.